kita masuk di materi pertama, yaitu peran cairan dan elektrolit. Cairan dan elektrolit ini memiliki peran krusial dalam menjaga homeostasis tubuh. Jadi homeostasis ini merupakan keseimbangan internal tubuh yang dipertahankan melalui berbagai mekanisme fisiologis. Jadi fungsi utama cairan tubuh yaitu untuk menjaga volume darah dan tekanan osmotik. Nah, baik, saya akan melanjutkan materi yaitu dampak dehidrasi terhadap performa fisik dan strategi rehidrasi. Nah, dehidrasi terjadi ketika jumlah cairan yang hilang itu dari tubuh lebih besar daripada cairan yang masuk. Nah, dalam aktivitas fisik, kehilangan cairan itu terutama terjadi melalui keringat yang bertujuan untuk mendinginkan tubuh dan mengatur suhu internal. Namun, kehilangan cairan yang berlebihan tanpa pengganti yang memadai dapat mengarah pada gangguan fisiologis yang berdampak pada performa atletik dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Saya serahkan ke pemateri berikutnya. Sekian. Baik teman-teman, pada materi ini saya akan membahas tentang strategi dehidrasi yang efektif agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik, terutama pada saat melakukan aktivitas fisik. Yang pertama yaitu mengkonsumsi cairan sebelum, selama, ataupun setelah aktivitas. Kemudian kedua yaitu minum minuman yang mengandung elektrolit. Selain air putih, mungkin kita juga bisa mengandung minum minuman yang mengandung elektrolit seperti natrium dan kalium guna membantu menggantikan ion yang hilang lewat keringat. Kemudian ketiga yaitu monitoring warna urin. Kita juga bisa cek warna urin secara berkala. Urin yang berwarna terang menandakan tubuh cukup cairan, sedangkan ketika berwarna gelap seperti kuning mungkin kita kemungkinan terkena dehidrasi. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan timbangan sebelum ataupun sesudah latihan. Menimbang berat badan sebelum atau sesudah latihan ini membantu mengetahui seberapa banyak cairan kita yang telah hilang dan seberapa banyak yang perlu kita ganti. Mekanisme termoregulasi adalah proses tubuh dalam menjaga suhu tubuh agar tetap stabil, biasanya sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Meskipun terjadi perubahan suhu lingkungan, proses ini dikendalikan oleh hipotalamus di otak. Adapun mekanisme termoregulasi tubuh, yang pertama itu saat tubuh kepanasan atau biasa disebut hipertermia. Vasodilatasi, pembuluh darah di kulit melebar, meningkatkan aliran darah ke permukaan kulit agar panas bisa dilepaskan. Yang kedua itu berkeringat. Kelenjar keringat menghasilkan keringat yang menguap di permukaan kulit, membantu mendinginkan tubuh. Yang ketiga, menurunkan aktivitas metabolik. Tubuh mengurangi produksi panas internal. Yang keempat, ada perilaku, mencari tempat teduh, melepas pakaian, serta meminum air. Contoh yang kedua, saat tubuh kedinginan atau biasa disebut dengan hipotermia, yang biasa dilakukan saat mendaki. Vasokonstriksi, pembuluh darah di kulit menyempit, mengurangi aliran darah ke permukaan kulit agar panas tetap terjaga. Contohnya itu menggigil, otot-otot berkontraksi cepat menghasilkan panas. Peningkatan metabolisme tubuh, meningkatkan produksi panas melalui metabolisme. Perilaku, mengenakan pakaian hangat, mencari sumber panas. Baik, materi selanjutnya yaitu gangguan termoregulasi akibat dehidrasi yang berakibat dapat menghambat sistem termoregulasi sehingga dapat meningkatkan resiko gangguan pada terkait suhu tubuh seperti kelelahan panas, heat stroke, dan penurunan performa. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit materi tentang strategi mengoptimalkan termoregulasi, yaitu satu, hidrasi yang cukup, melibatkan beberapa langkah penting, yaitu memastikan asupan cairan yang cukup sebelum, selama, dan setelah aktivitas fisik. Yang kedua itu ada strategi mengoptimalkan termoregulasi, yaitu penggunaan pakaian yang telah melibatkan pemilihan bahan yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan aktivitas. Yang ketiga itu ada strategi mengoptimalkan termoregulasi melalui latihan bertahap, meliputi peningkatan intensitas dan durasi paparan panas secara bertahap, serta latihan yang fokus pada adaptasi fisiologis tubuh. Yang keempat itu teknik pendinginan aktif, yaitu lakukan aktivitas fisik yang mendorong produksi keringat sebagai metode pendinginan alami.
Yang kelima itu latihan di waktu yang tepat. Hindari suhu terik. Lakukan latihan di pagi atau sore hari saat suhu lebih rendah. Baik, langsung saja saya lanjutkan. Kesimpulannya yaitu keseimbangan cairan dan elektrolit memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga homeostasis tubuh, terutama selama aktivitas fisik. Cairan dan elektrolit dapat membantu dalam berbagai fungsi fisiologis seperti transportasi nutrisi, regulasi tekanan darah, serta keseimbangan asam basa dalam tubuh. Dehidrasi yang terjadi akibat kehilangan cairan yang berlebihan tanpa rehidrasi yang cukup dapat berdampak negatif terhadap performa fisik baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mekanisme termogulasi tubuh juga berperan penting dalam menjaga tubuh tetap stabil selama aktivitas fisik. Baik, itulah kesimpulan materi kami. Saya kembalikan ke moderator.